Yesus, dan terima kasih kepada Ibu Lili, Bu Gembala, dan juga Ibu Ketua WB kita yang memberikan saya kesempatan kembali bisa berbagi kebenaran firman Tuhan, beribadah bersama dengan anak-anak perempuan Bapak yang luar biasa. Iya, sore ini saya ingin kita belajar dari seorang perempuan di Alkitab yang pahit sekali hidupnya, tapi kemudian itu berubah menjadi satu kemuliaan. Ya, jadi tema firman Tuhan, terima kasih Bu. Tema firman Tuhan adalah, kita baca sama-sama, mengubah kepahitan menjadi kemuliaan. Amin Ibu-ibu. Jadi jangan dibalik ya, mengubah kemuliaan jadi kepahitan begitu ya. Kita nggak akan pernah mengalami kemajuan dan kemenangan di hidup kita. Ya, saya mau tanya dulu, ibu-ibu pernah mengalami pahit dalam hidup ini? Oh pernah ya. Berapa kali? Wah, udah gak bisa dihitung dah gitu ya. Saya pernah pahit dengan suami misalnya, pahit dengan orang-orang sekitar saya, pahit dengan mertua, pahit dengan bos di kantor, pahit dengan teman-teman. Aduh Bu, hari-hari saya mah penuh dengan kepahitan gitu ya. Ya, makanya kadang-kadang kita juga akhirnya menampilkan hidup yang penuh kepahitan. Wajah yang penuh dengan kepahitan, kata-kata yang penuh dengan kepahitan. Jadi kita seperti nggak menikmati hidup ini. Padahal umur kita singkat di bumi. Kita bisa pilih, kita menjalani hari-hari dengan penuh sukacita atau tidak, gitu kan ibu-ibu ya. Tapi kalau orang penuh dengan kepahitan, mau sukacita dari mana? Ibu-ibu ya. Nah Tuhan nggak mau itu. Tuhan mau kita di bumi ini, kita menikmati hari-hari yang kita jalani bersama dengan Tuhan ya. Bersama dengan berkat-berkatnya, meskipun tentunya banyak tekanan, banyak persoalan, banyak pergumulan yang memahitkan hidup kita. Tapi bahwa kita harus tahu, ibu-ibu dikasihi Tuhan, hal-hal yang pahit yang Tuhan izinkan terjadi itu pasti bukan karena Tuhan itu sentimen sama kita supaya kita terpuruk, supaya kita hancur. Enggak ibu-ibu ya. Pada waktu emas murni itu hendak dibentuk jadi emas yang benar-benar murni, maka dia harus dimasukkan ke dalam perapian yang bukan 100 derajat, tapi 1000 derajat lebih. Sampai meleleh. Sampai kemudian sesuka pembentuknya dia mau dijadikan apa. Seperti itu hidup kita ketika kita mengalami sebuah kepahitan. Seperti emas tadi yang dimasukkan dalam api yang panasnya itu 1000 derajat. Dan itu gak tanggung-tanggung ibu-ibu ya. Tapi kan tujuan Tuhan adalah untuk membuat kita menjadi bejana kemuliaan. Makanya mengubah kepahitan menjadi kemuliaan. Kita belajar dari perempuan yang bernama Hana dalam Alkitab. Bagaimana kita bisa mengubah kepahitan menjadi kemuliaan. Saya juga mau Bu gitu ya. Saya juga pengen seperti itu. Saya mau, saya mengalami kemuliaan. Hari-hari hidup saya ada dalam kemuliaan Tuhan. Saya mau itu, tapi gimana caranya? Yang pertama kita baca di slide berikutnya, munculkah? Iya, kita baca 2, 3 ya. Menghadapi dan melewati setiap proses. Menghadapi proses itu, melewati proses itu. Jadi kalau ada proses itu apa sih Bu? Masalah, persoalan, penyakit, keuangan dan lain sebagainya. Itu kan proses ya. Waktu proses itu datang kita jangan lari. Jangan menghindar, hadapi ibu-ibu dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab bilang, firman Tuhan bilang dalam 1 Korintus 10, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Jadi gak usah kabur dari persoalan. Gak usah merasa persoalan itu akan membunuh kita. Gak mungkin lah anak-anak Tuhan itu Tuhan sudah persiapkan kekuatan dalam dirinya. Dan tidak akan melebihi kekuatan, pasti masih mampu. Pasti masih mampu. Buktinya kita ada seperti hari ini, kita sudah melewati ribuan persoalan kan hari-hari yang lalu ibu-ibu. Dan kita bisa lulus, kita bisa lewat kok gitu ya. Bukan cuma dihadapi, tapi dilewati. Artinya apa? Satu proses persoalan kita harus bisa lampaui. Masuk lagi di dalam proses berikutnya. Begitu, hidup ini kan sebuah proses. Sebuah ujian yang tidak pernah berhenti sampai kita pulang ke rumah Bapa di surga. Udah selesai ibu-ibu ya. Nah, menghadapi dan melewati setiap proses itu dalam 1 Samuel 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8.
Coba kita baca sama-sama di Alkitab kita. Saya nggak tampilkan di situ, kita buka Alkitab kita ya. Saya berpikir sekarang ini kita harus kembali lagi ke zaman, bukan kita menentang teknologi, ibu-ibu yang dikasih Tuhan ya. Tapi saya lebih suka membaca Alkitab karena saya bisa garisi, bisa tulis-tulis di sampingnya gitu ya. Udah inget juga tuh ayat terletak di mana ya gitu. Ya kalau di handphone tidak seperti itu ya. Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. 2, 3 ya. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hatinya, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Wah, ini kalau kita ada di posisi Hana, baygon sayang kayaknya ya. Ibu ya. Persoalan ini bukan cuma sehari 2 hari loh. Tadi firman Tuhan bilang dari tahun ke tahun. Berapa tahun gak dicatat? Pasti lebih dari 1 tahun. Dan justru persoalan itu dihadapi oleh Hana bukan dari orang di luar rumah. Tapi satu rumah. Dengan Elkana mengambil istri yang kedua aja itu sudah pahit buat Hana sebetulnya. Mana ada orang yang mau dimadu sih, ibu-ibu dikasih Tuhan ya. Gitu. Itu sudah pahit sekali buat Hana. Nah sekarang madunya Penina itu punya anak lagi. Dia aja gak punya anak, tambah lagi pahit hidupnya. Udah begitu Penina itu menganggap dia remeh. Selalu membuat hatinya sakit dengan sengaja. Oh Tuhan Yesus, ini ibarat orang udah jatuh ketiban tangga. Lengkap sudah ibu-ibu dikasih Tuhan. Jadi pahit sekali kehidupan Hana itu. Prosesnya kok begini amat Tuhan. Ya. Bahkan Tuhan pun seolah-olah mengabaikan Hana. Tuhan pun seolah-olah nggak peduli dengan keadaan Hana. Tadi sampai 2 kali dikatakan Tuhan telah menutup kandungannya loh. Tuhan tutup kandungannya. Ada dosa apa Hana? Nggak dikasih tahu. Tapi jangan selalu kita berpikir pasti ada dosa nih. Nggak ada ibu-ibu ya. Itu proses aja karena Tuhan mau menyediakan sebuah kemuliaan yang nggak pernah dia pikirkan. Jadi Tuhan izinkan itu. Gitu. Ya. Jadi jangan kalau ada orang dalam persoalan kita langsung menghakimi. Mesti ada dosa nih. Belum tentu Bu. Ya, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Persoalan luar biasa itu. Tapi apa dia memang hidup dalam dosa? Enggak. Gitu. Walaupun kadang-kadang kita juga harus mengoreksi diri. Karena kadang-kadang Tuhan mengizinkan satu proses itu karena kelalaian kita. Itu karena kesalahan kita. Seperti bangsa Israel. Kenapa muter-muter 40 tahun di padang gurun? Karena bersungut-sungut, keras kepala batu. Jadi terpaksa Tuhan putar-putar proses di situ. Tapi Hana nggak begitu. Memang ada sesuatu yang Tuhan sudah siapkan buat dia. Dan dia dipersiapkan untuk itu. Ya. Berat sekali, hebat sekali ini proses ini. Tapi tunggu dulu, kemuliaannya juga besar. Kadang-kadang kita akan bertanya, Tuhan kok seberat ini Tuhan? Siap-siap Tuhan sedang menyiapkan surprise yang besar. Amin ibu-ibu? Ibu-ibu senang gak dikasih kejutan sama Tuhan? Dikasih surprise sama Tuhan, senang gak sih? Itu Bapak kita, Bapak yang senang menyiapkan dan memberikan surprise. Tapi banyak anak Tuhan gak siap. Ketika diproses mau mendapatkan itu dia kabur, dia lari, dia gak mau lewati Bu. Tuhan bilang ayahku kasih, tunggu ada sesuatu nih. Ayo siap. Sehingga kadang-kadang persoalan proses itu menjadi satu momok buat kita. Jangan ditakuti persoalan itu ibu-ibu ya. Dia diperlakukan tidak adil. Meskipun Elkana mengasihi dia, mencintai dia, pastinya dia istri pertama ya. Tapi waktu mempersembahkan korban dia hanya dikasih sebagian. Sementara yang Penina yang udah kenyang dengan kasih sayang, dapat hadiah anak-anak juga, dikasih malah yang full begitu. Itu diperlakukan tidak adil Bu, nggak adil. Ibu-ibu pernah diperlakukan tidak adil?
Semua diperlakukan adil, luar biasa ya. Siapa yang pernah diperlakukan tidak adil? Saya juga sering diperlakukan tidak adil, Bu. Bukan hanya dari keluarga tentunya ya. Dari orang-orang di sekitar kita, tempat kita bekerja, masyarakat kita diperlakukan tidak adil. Itulah dunia, karena dunia ini tidak adil. Gitu ya. Dan kita masih ada di dunia yang tidak adil itu. Jadi kita pasti mengalami apa yang namanya ketidakadilan. Justru itu ketidakadilan yang dialami Hana bukan dari orang lain, dari suaminya sendiri. Ya. Kadang-kadang kita diperlakukan tidak adil bukan orang jauh, tapi bisa keluarga terdekat kita. Bisa suami, bisa orang tua, bisa mertua, bisa siapa saja. Tuhan izinkan. Tuhan. Asal tentu jangan kita yang berlaku tidak adil. Ya, kita mau orang lain adil sama kita, tapi kita sendiri tidak adil. Gimana? Ini namanya hukum tak bertuah, Ibu. Ya. Disakiti oleh Penina dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun. Kita kalau disakiti ipar-ipar aja kita udah jengkelnya bukan main kan? Sepupu kita, udah jengkelnya. Padahal kita nggak serumah dengan mereka. Mungkin juga nggak setiap tahun. Lah ini satu rumah tiap hari dilihat mata. So, itu luar biasa. Diabaikan. Diabaikan. Tadi Elkana itu bukannya bilang, udah sayang. Yang penting tuh papa sayang kamu. Nggak gitu kan kalimatnya. Elkana bilang apa? Hana, kenapa sih kamu nangis terus? Gitu kan ya. Kok dia nggak ngerti ya istrinya lagi disakiti gitu loh. Kenapa sih kamu nangis terus? Kenapa sih mukamu muram? Kenapa sih kamu nggak mau makan? Nanya terus ibu-ibu ya. Sampai 4 kali dia mengatakan, kenapa nangis? Kenapa mukamu muram? Kenapa nggak mau makan? Emang aku ini nggak berharga buat kamu? Wah, suami model apa ini? Ya, coba kalau suami kita kayak gini, kita bilang, pulangkan saja aku pada ibuku. Nggak tahu gue disakiti tiap hari, malah nanya terus gitu. Tapi itu Elkana. Bayangkan loh, suami yang harusnya mensupport, membesarkan hatinya, menopang dia, menghibur hatinya. Malah begini coba. Ya, makanya tadi saya bilang prosesnya luar biasa Hana itu. Perempuan ini benar-benar tangguh ini ibu-ibu. Bukan perempuan biasa-biasa loh ini. Ya. Makanya Tuhan persiapkan dia untuk menerima sebuah kemuliaan. Kemuliaan apa itu nanti kita lihat. Gitu. Tapi apakah Hana itu lari? Enggak. Apakah dia bunuh diri? Enggak tuh ibu-ibu. Ya. Nah, dia sudah hadapi, dia sudah lewati bagaimana diperlakukan tidak adil, disakiti, diabaikan. Dan yang kedua, ini yang dia lakukan. Apa itu? Slide yang berikutnya, memilih yang terbaik bagi diri sendiri. Kalau kita hidupnya dipahitkan, pilih yang terbaik buat diri kita. Jangan malah menyakiti diri kita. Jangan nambahi kepahitan diri kita, Bu. Yang rugi siapa? Ya diri sendiri. Jangan konyol. Jangan mau rugi hidup ini, Bu. Nikmati penuh dengan sukacita. Tapi ini pilih yang terbaik buat diri sendiri. Dalam 1 Samuel 1 10 sampai 18 nanti Ibu baca panjang ayatnya ya. Tapi di situ dikisahkan bagaimana Hana itu kemudian ketika satu kali mereka pergi ke rumah Tuhan, bukti bahwa dia tahu memilih yang terbaik buat dirinya. Dia nggak lari dari masalah, dia nggak ngambek. Saya nggak mau pergi ke rumah Allah. Biar saya di rumah aja, meratap. Enggak, dia tetap ikut pergi ke rumah Allah loh, mempersembahkan korban. Tetap pergi. Ada orang kalau udah disakiti, mau saya ibadah lagi. Enggak ada tuh kaum ibu. Saya enggak mau tuh ikut-ikut persekutuan doa. Akhirnya jadi Tuhan yang disalahkan. Hana enggak begitu. Enggak. Dia tetap ikut pergi ke rumah Tuhan. Karena dia tahu bahwa kalau dia pergi ke rumah Tuhan, bahwa Tuhan itulah yang terbaik buat dirinya. Suaminya boleh nggak baik. Penina apalagi jahat sekali. Tapi ada satu pribadi yang masih sangat baik buat dia. Siapa itu? Tuhan namanya. Dia pilih Tuhan yang terbaik itu kepada dirinya. Tahukah ibu-ibu? Semua manusia di bumi ini sebaik apapun ada batas baiknya. Amin, Bu. Ya, hamba Tuhan baik bagaimanapun ada batas baiknya. Tapi Tuhan itu kebaikannya nggak pernah terbatas. Selalu dia baik. Bahkan
Tanpa kita minta kebaikannya, dia terus limpahkan kebaikannya buat kita. Ya. Makanya dia berlari kepada Tuhan ketika ada di di Silo itu. Alkitab bilang apa? Dia pergi ke satu tempat, lalu di sana dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan dengan cara gimana? Menangis. Dia terseduh-seduh. Dia hancur hati. Tapi dia tidak hancur hati lalu kemudian ingin gantung diri. Enggak. Dia di alamat yang tepat. Tuhan namanya. Kalau kita memilih yang terbaik buat diri kita, siapa yang terbaik buat diri kita? Hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Pilihlah Tuhan itu selalu yang terutama dan utama di hidup kita. Bagaimanapun ibu-ibu disakiti, dicuekin, diremehkan, direndahkan, gak dianggap. Pastikan dirimu larinya kepada pribadi yang terbaik. Tuhan. Gitu. Kalaupun mau nangis, nangislah di hadapan Tuhan. Kalaupun mau curhat, curhatlah di hadapan Tuhan. Seperti Hana. Dia gak curhat kepada Eli. Walaupun Eli adalah waktu itu orang tua dari 2 anak yang imam di situ. Hamba Tuhan, rohaniawan, tapi dia nggak lari kepadanya. Dia lari kepada Tuhan. Dia kemudian sampai sudah nggak bisa ngomong, Alkitab bilang cuma komat kamit mulutnya. Dan berderai-derai air matanya. Itu Hana. Orang yang memilih yang terbaik buat dirinya itu dia tidak menyalahkan siapapun. Apakah Hana kita temukan dia menyalahkan Tuhan? Enggak. Apa dia menyalahkan suaminya? Enggak, dia diam aja kan. Waktu suaminya nanyain begitu dia diam aja saudara. Dia gak bilang, kamu juga sih kenapa ambil istri? Belum, enggak. Dia gak salahkan. Dia juga gak salahkan keadaan itu. Kenapa Tuhan izinkan? Enggak. Jadi orang yang memilih yang terbaik buat dirinya itu tidak suka menyalahkan orang lain. Tidak suka menyalahkan keadaan. Juga tidak menyalahkan diri sendiri. Dia kan gak bilang, kamu sih pakai mandul segala. Enggak. Enggak Bu ya. Dia pilih yang terbaik. Buat dirinya dia berusaha bangkit. Dia berusaha cari kemana dia harus berlari supaya dia bisa teguh. Supaya bisa kokoh. Mampu melewati semua proses itu. Tidak membalas. Dia tidak membalas Penina. Satu rumah Bu. Bisa aja kan malam-malam tiba-tiba sekarang ini kita lihat banyak pembunuhan kan. Berita di televisi, dimutilasi lah, diapain lah gitu. Bisa aja kalau dia mau jahat, dia kasih air minum untuk baik-baik si Penina. Tahu-tahu di dalamnya sianida. Bisa kan Bu? Kalau dia mau balas dendam bisa loh, gampang. Satu rumah Bu. Kapanpun dia mau habisin nyawa Penina bisa. Tapi dia tidak menuntut, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia tahu kalau dia membalas kejahatan dengan kejahatan itu akan mencelakai dirinya. Jadi dia masih berpikir sehat. Dia masih bisa memikirkan tentang akibat-akibat kalau ini begini, kalau itu begitu. Itu namanya tahu memilih yang terbaik buat diri sendiri. Dia tidak emosional. Enggak. Banyak kita, waktu kita diperhadapkan dengan persoalan, emosi kita yang bermain. Sehingga kita sudah nggak bisa lagi pilih yang terbaik buat diri kita. Asal lakuin aja, asal hajar. Nggak taunya malah memperburuk keadaan. Malah akhirnya mencelakai diri sendiri. Ini namanya nggak tahu memilih yang terbaik buat diri sendiri. Dia tidak membalas, dia tidak menuntut. Untuk lebih diperhatikan Elkana, enggak, dia diam aja saudara ya. Karena dia tahu Elkana itu manusia biasa, penuh dengan keterbatasan. Pasti juga nggak akan dapat apa yang dia minta. Jadi udah benar yang pertama, dia larinya ke Tuhan. Tuhan yang tahu segala sesuatu, yang bisa melakukan apa saja. Yang mencukupkan semua apapun yang dia perlukan. Bisa mengubah dari mandul jadi melahirkan. Bahkan dari kutuk jadi berkat. Semua kata-kata sakit Penina Tuhan bisa ubahkan jadi kemanisan buat dia. Dia tahu itu. Kalau kita tahu memilih yang terbaik buat diri kita, pasti hidup hari-hari kita itu nggak penuh dengan kepahitan Bu. Karena waktu kita menyimpan kepahitan, kita sedang menabur hal-hal yang merugikan diri sendiri. Bukan kita lebih baik loh. Jangan pikir kita lebih baik. Tapi berapa banyak perempuan-perempuan bahkan sudah keluar masuk gereja, bahkan pelayanan menikmati kepahitan, menikmati sakit hatinya. Maaf kata, saya bilang bodoh. Halo Bu, orang yang penuh dengan kepahitan itu ya, wajahnya tuh gak ada aura kemuliaan, gak ada aura sukacita.
Hari-hari hidupnya tuh rasanya susah aja. Susah sekali senyum. Nggak ada yang namanya cahaya gitu. Kita pun takut deket orang yang kayak begini, Bu. Tapi ibu-ibu lihat ada orang-orang itu enjoy lah menjalani hidup ya. Dia juga rumahnya juga nggak gedongan, rumahnya juga ngontrak sepetak gitu ya. Tapi ya, dia sukacita, dia menjalani hidup dengan enjoy. Tubuhnya sehat, semangat setiap hari. Ya ada apa ya? Ya dia memilih yang terbaik buat dirinya. Ada orang yang selalu dijahati suami, dia bilang, saya nggak mau sejahtera saya ditentukan oleh kamu. Kamu mau jahat bagaimanapun, saya pilih bersukacita. Ya memang itu yang benar kok. Amin ya Bu. Jadi jangan kita merusak diri sendiri. Gitu ya. Biar saya rusak sekalian. Setan bilang, iya bagus kau begitu. Tapi Tuhan sedih. Lihat Hana. Hana ya. Dan dia bersukacita. Tadi Alkitab berkata waktu dia disakiti, dia tidak mau makan kan? Mukanya muram. Tapi setelah dia berdoa, Alkitab bilang, baca nanti di rumah ya. Setelah amin berdoa itu, mukanya tidak muram lagi. Dan dia mau makan. Mau makan. Ada orang makin tua, makin jadi oma, makin ngambekan. Udah mama gak usah makan. Dia emang yang rugi siapa? Enak loh mama makanannya mah capcay. Gak usah makan sendiri. Saking jengkel hatinya. Begitu habis nyari. Ini namanya nggak tahu memilih yang terbaik buat diri. Makan mah makan aja Bu. Ngapain ya? Kok kita menghukum diri kita? Ya. Bersukacita. Hana bersukacita. Ada banyak orang katanya ke gereja, katanya doa. Tapi tetap nggak bisa bersukacita. Ini ada apa ya? Kenapa dia bisa bersukacita? Karena dia ketemu dengan Tuhan dalam doa itu. Dia berjumpa dengan Tuhan dalam doa itu. Sehingga Allah mengangkat duka citanya. Mengangkat kepedihan hatinya. Digantikan dengan sukacita. Dia jadi mau makan. Dia jadi tidak muram lagi. Dia penuh dengan sukacita. Yes, hati yang gembira adalah obat. Ibu-ibu. Dan kita nggak melihat kan Hana itu pingsan. Enggak Bu ya. Hana itu kolep. Hana itu kemudian kejang-kejang, gak ada gitu ya. Tapi dia sudah gak muram lagi. Nah gitu Bu. Ya. Supaya kita juga bisa mentransfer, mengimpartasi hal yang sama kepada seisi rumah kita. Bayangkan kalau ibu-ibu di rumah, mama-mama di rumah udah gak larinya ke Tuhan. Ya ngomongnya selalu mama mati aja gitu ya. Udah begitu salahin suami, salahin anak, salahin mantu, salahin cucu, salahin. Tiap hari gak ada yang disalahin sama dia pokoknya. Dia aja yang benar, padahal dia juga salah ya. Tidak, dia sukanya menuntut, sukanya membalas. Habis kamu sih begini, kamu sih begitu. Itu namanya nuntut. Dan mukanya muram. Bayangkan loh, satu hari kita lewati dalam kondisi begitu, itu mempercepat selesainya umur kita di bumi ini. Percaya Bu. Karena orang yang bersungguh-sungguh itu Alkitab bilang, jangan kamu seperti orang Israel ya. Sepanjang perjalanan padamu bersungut-sungut. Sehingga mereka dipagut ular mati. Didatangi malaikat maut. Ngeri kan? Orang yang gak bisa bersuka cita itu karena gak mengucap syukur. Hatinya selalu penuh dengan keluhan, persungutan. Jadilah mukanya muram. Dan orang begini gampang sekali sakit. Entar asam lambung, entar migrain. Ntar apa lagi? Bingung sakit melulu gitu ya. Tergantung hatinya lah. Memang hatinya gak bersuka cita mau gimana Bu ya. Tubuh sehat bagaimanapun kalau hati gak bersuka cita jadi sakit akhirnya. Ibu-ibu mau pilih sakit? Amit-amit jabang bayi, iya kan? Saya mau sehat lah. Saya mau beraktivitas. Saya melakukan banyak hal ini itu berkarya buat Tuhan gitu. Itu ya, memilih yang terbaik bagi diri sendiri. Seperti Maria. Dia duduk di kaki Tuhan semenjak Tuhan masuk rumah itu. Tapi Marta sibuk sekali. Bukan kita nggak boleh sibuk. Tapi jangan melupakan yang terbaik buat diri sendiri. Jangan ribut. Ngomongin sana. Tapi buat diri sendiri kosong. Belajar. Pilih yang terbaik buat diri kita sendiri. Termasuk makanan yang harus kita makan. Termasuk pakaian yang harus kita kenakan. Termasuk apapun yang kita bisa nikmati di hidup ini.
pilih yang terbaik. Itu ciri kedewasaan rohani. Kalau anak-anak belum bisa milih yang terbaik buat dirinya kan. Wah, makan es krim segentong dia habisin sama dia. Anak kecil. Tapi kan kita nggak begitu, Bu. Kita tahu batasannya karena sudah dewasa. Gitu. Jadi pilih yang terbaik itu salah satu ciri kedewasaan rohani. Termasuk dalam hal mengelola emosi, ya, memilih untuk bersuka cita, memilih hari-hari penuh dengan semangat, memilih hal-hal yang mendatangkan berkat di hidup ini, menjalani hidup sehari-hari. Jadi hidup kita itu survive ke depan. Setan pun takut sama kita, Bu. Tapi kalau kita bersungut menurut Tuhan bilang, lu teman gua gitu, ya. Mau doa bagaimana, tetap setan bilang, doa sih doa, tapi kamu bersungut-sungut terus gitu, ya. Itu Hana, mengubah kepahitan menjadi kemuliaan, dia pilih yang terbaik buat dirinya. Seolah-olah dalam mata iman dia bisa memandang ke depan, mata iman. Dia belum lihat bahwa ada kemuliaan di balik semua kepahitan yang ku alami ini. Terakhir, bagaimana mengubah kepahitan menjadi kemuliaan? Sama-sama kita baca. Iya, mengutamakan kepentingan Tuhan. Utamakan kepentingan Tuhan. Ibu-ibu nanti baca lagi di rumah 1 Samuel 1 ayat 19 sampai 28. Ya, kalau ibu cuma dengar begini, nggak baca ceritanya, kurang paham jadinya. Makanya baca Alkitabnya, ya Bu ya. Sekarang ini kalau kita nggak bisa baca di Alkitab, ada Alkitab audio kan, bisa dengerin gitu. Di dalam 1 Samuel 1 ayat 19 sampai 28. Dan setahun kemudian setelah dia berdoa itu, dia sudah bersuka cita, dia sudah mau makan. Lalu dia tetap melayani suami sebagai bentuk cintanya kepada suaminya, ya. Sebagai seorang sepasang suami istri maksud saya. Lalu Tuhan memperhatikan dia sehingga Tuhan mengabulkan dan memberikan kepadanya seorang anak. Yaitu Samuel, artinya yang diminta dari Tuhan. Gitu. Dan dia tahu berterima kasih. Akhirnya dia menepati janjinya. Kan waktu dia berdoa dia bilang, Tuhan seandainya engkau memperhatikan aku dan engkau mengaruniakan anak kepadaku, aku akan memberikan dia kepadamu. Seumur hidupnya dia jadi milikmu. Dia tahu berterima kasih. Walaupun dia untuk mendapatkan anak itu penuh dengan perjuangan. Gak mudah loh. Kalau kita punya anak 4-5 kasih 1 buat Tuhan ya gampang lah Bu ya. Tapi ini 1 loh. Dan ini lama ditunggu. Gitu. Tapi dia tahu berterima kasih bahwa itu bukan miliknya. Itu pemberian dari Tuhan, itu milik Tuhan. Dan dia kembalikan kepada Tuhan. Gitu. Kadang-kadang kita kalau sudah Tuhan ubahkan sedikit gitu ya, kepahitan jadi kemuliaan, kita diberkati. Lupa sama yang memberi. Dulu aja, waktu masih penuh dengan kesusahan, kalau berdoa ya ampun rasanya gak mau berhenti. Maunya ibadah tiap hari. Begitu diberkati Tuhan, ibadah jadi jarang-jarang. Doa jadi males. Bolong-bolong gitu. Nah itu, tapi Hana gak begitu. Dia tahu berterima kasih. Tahu diri. Bahwa kalau dia diberi anak, itu bukan karena kuat gagah dia. Tapi karena kasih karunia Tuhan. Jadi harus dikembalikan kepada Tuhan. Amin Bu. Haleluya. Ya. Rela berkorban. Apa buktinya rela berkorban? Waktu anak atau Samuel itu masih kecil, dirawat sangat luar biasa oleh Hana. Ya namanya juga seorang ibu. Tapi maksud saya lebih daripada itu dia lakukan. Karena dia tahu nanti aku akan serahkan dia. Jadi pelayan Tuhan. Jadi dia korbankan waktunya. Makanya waktu Elkana bilang ayo kita mempersembahkan korban. Dia bilang apa? Maaf saya gak ikut dulu ya. Sebab saya mesti sapih anak ini dulu. Saya mesti rawat dia dengan sangat baik. Kenapa? Karena ini akan jadi milik Tuhan. Jadi pelayan Tuhan loh. Jadi dia korbankan waktunya untuk anak itu. Dia korbankan apa yang bisa dikorbankan. Untuk dia persembahkan nanti kepada Tuhan. Dan waktu dia membawa Samuel kepada Tuhan, tidak dengan tangan hampa. Nanti ibu-ibu baca. Dia membawa serta korban persembahan. Ya, dia bawa kalau nggak salah di situ lembu apa domba gitu ya. Lalu dia bawa juga tepung. Dia perlengkapi Samuel dengan baju-baju, dengan pakaian begitu ya. Dia serahkan kepada Tuhan. Luar biasa. Orang yang mengutamakan kepentingan Tuhan itu mengerti bahwa ketika dia mengalami kepahitan, dia tahu bahwa Tuhan itu melakukan ini kepada saya karena ada kepentingan untuk pekerjaan Tuhan. Jadi nggak apa-apa saya berkorban.
Nggak apa-apa saya mengalami proses demi proses. Yang penting nanti bahwa melalui proses ini ada sesuatu yang Tuhan buat dan itu memuliakan Tuhan. Nah, ini nggak mudah, Bu. Nggak mudah. Banyak orang nggak nyampe pikirannya di situ. Dia cuma berpikir bagaimana akhirnya kemuliaan itu untuk dirinya. Kehormatan itu untuk dirinya. Nah, ini nggak benar. Bahkan kalau misalnya orang lain, lihat orang lain diberkati Tuhan, berkati juga saya dong Tuhan. Supaya saya nggak ngiri sama orang itu. Jadi dia nanti bisa bilang bahwa saya juga diberkati. Nah, ini kan nggak benar, Bu. Itu bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Dan itu yang dia lakukan. Dia rela berkorban. Bahkan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Selama Samuel masih kecil ya, anak-anak remaja. Selalu Alkitab bilang, selalu setiap tahun dia buatkan jubah. Dibuatkan baju. Ya, bukan mentang, ini Tuhan aku serahkan kepadamu. Lalu karena dia sudah aku serahkan, engkaulah yang mencukupkan segala sesuatu dalam dirinya. Enggak. Orang tua tetap bertanggung jawab. Dia enggak lepas begitu aja, Bu. Artinya dia mengutamakan kepentingan Tuhan di atas kepentingan dirinya. Dia masih mau tahan anak itu, tapi dia tahu saya harus serahkan karena ini untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Ya. Apakah waktu kita mengalami proses, mengalami hal yang dipahitkan, kita ngerti satu saat nanti melalui semua proses ini Tuhan yang akhirnya dimuliakan, bukan diriku, ya, bukan untuk kebanggaanku, bukan untuk aku dipuji, enggak, tapi supaya Tuhan benar-benar ditinggikan, benar-benar dikenal orang, benar-benar dibawa mengenal kepada Tuhan. Waktu saya masih SD, SMP, saya juga sudah pernah sampaikan di sini waktu WCB ya, bagaimana masa kecil saya sangat tidak bahagia. Dan karena saya suka dibully sama teman-teman saya, di dalam hati saya muncul satu ambisi yang tidak baik lah ya. Saya bilang begini, saya akan sekolah semampu saya sekolah. Dan kalian akan lihat nanti ya, kalau saya berhasil saya akan pulang, saya akan tunjukkan kepada kalian bahwa Bertina yang kamu hina-hina itu berhasil. Itu kan gak benar, Bu. Maksudnya apa? Supaya saya bilang kamu hebat gitu. Ya itu tujuannya. Supaya mereka ngakuin saya gitu. Wah, Tuhan remukkan, benar-benar saya diremukkan Tuhan, Bu. Tuhan gak izinkan. Makanya Tuhan belokkan, bukan saya jadi perawat, bukan saya jadi poluan, jadi hamba Tuhan akhirnya. Jadi gak ada yang dibanggakan kan? Kecuali Tuhan gitu. Kenapa Tuhan seringkali gak izinkan kita punya keinginan-keinginan yang rasanya itu adalah untuk ambisi-ambisi. Tuhan gak mau kemuliaannya dicuri. Tuhan gak mau kepentingannya itu dirusak oleh kepentingan kita. Jadi itu Tuhan proses lagi tentunya kan, Bu. Tapi gak apa-apa. Kan memang tujuan kita di bumi untuk memuliakan Tuhan. Apapun yang kita buat semua Tuhan dimuliakan. Jangan cuma nyanyi doang. Memuliakan namamu. Tuhan bilang beneran ya, memuliakan namaku ya. Rela gak diinget ya. Rela diperlakukan gak adil ya. Rela dihina ya. Yang penting Tuhan dimuliakan ya. Ya Bu ya. Nah, sebab kalau Tuhan dimuliakan, percayalah Tuhan sudah menyediakan mahkota bagi kita. Amin, Bu. Percayalah, semua yang kita tabur, semua yang kita lewati itu diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi gak usah berharap orang lain akan memuji kita. Gak usah berharap orang lain akan memberikan kepada kita penghormatan dan lain sebagainya. Dan itu tidak benar. Itu spirit iblis yang selalu maunya dipuji, diutamakan, dipentingkan. Ya, dan di dalam diri Hana itu semua dihapuskan karena dia sudah melewati masa-masa dipahitkan itu. Jadi dia tahu diri bagaimana Tuhan mengangkat dia, bagaimana Tuhan memberkati dia. Nggak ada sesuatu pun yang pantas untuk dibanggakan, gitu ya. Nah, dan ayat terakhir, bagaimana sih Tuhan itu memberikan kemuliaan kepada Hana? Ini ya, setelah dia menyerahkan anaknya itu kepada Tuhan, Samuel, di 1 Samuel 2 ayat 21, firman Tuhan bilang apa? Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga ia mengandung dan melahirkan berapa? 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Wah, akhirnya yang tadinya dihina-hina, sekarang peninannya diem, bungkem. Apakah Hana minta supaya dapat anak jadi 6? Enggak. Dia cuma minta kalau engkau memberikan aku seorang anak. Seorang yang dia minta. Tapi Tuhan permuliakan dengan diberikan
digantikan dengan 5 anak sekaligus. Itu kan kemuliaan, Bu. Ya. Dan ternyata nanti Samuel itu menjadi pengubah sejarah Israel. Itulah kemuliaan yang Tuhan berikan kepada Hana. Ya, walaupun anaknya itu lama ditunggu, tapi anak itu berkualitas. Anak itu bermutu. Anak itu berguna di tangan Tuhan. Anak itu menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Amin, Bu. Kadang-kadang waktu kita membesarkan anak, karena kita nggak bisa menguliakan dia di tempat yang terkenal, ada ya mungkin ipar kita, mungkin sepupu kita gitu ya. Mau anak saya dong kuliah di A, B, C, D. Tahulah itu kuliah mahal, saya nggak sanggup. Tapi ingat, kita harus mampu melewati semua sama-sama dan serahkan kepada Tuhan. Kalau anak ini Tuhan pakai, biarlah Tuhan pakai untuk kemuliaan namamu. Dan gak ada yang pantas untuk dibangga-banggakan. Amin ya, Bu. Kadang-kadang kan dalam keluarga kita, kalau kita arisan, kenapa jadi malas arisan? Ya yang diomongin seputaran itu dan ngejek-ngejek kita dan ya nyinggung-nyinggung kita begitu ya. Layaknya seperti Penina, asal jangan kita yang begitu, Bu. Ya. Tapi kalau itu pun terjadi, jangan kita hidup dalam kepahitan. Tetaplah berbuat baik karena kita tahu di balik semua ini ada kemuliaan yang Tuhan janjikan buat kita. Belajar dari Hana, ubahlah kepahitan kita menjadi kemuliaan. Yang pertama tadi apa? Caranya? Hadapi dan lewati setiap proses. Jangan lari dari masalah. Tuhan berikan kita kemampuan melewati masalah itu, proses itu ya. Yang kedua apa? Pilihlah yang terbaik buat diri kita sendiri. Dan yang ketiga, utamakan kepentingan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya. Kita berdoa ya ibu-ibu ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.